Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Tetap semangat belajar, istirahat yang cukup ya. Baik, kali ini Pak Pras akan memberikan materi pelajaran agama Katolik, membahas LKS pelajaran 15, 16, dan 17. Dipersiapkan LKS-nya, dibuka halaman 24. Disiapkan alat tulisnya juga. Ya. Oke, sudah siap? Kita doa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau telah memberikan kami hidup melalui ayah dan ibu. Ajarilah kami untuk menghormati dan menyayangi mereka, karena mereka telah menjadi perpanjangan kasih-Mu untuk menciptakan, membesarkan, dan mendidik kami. Berkatilah segala jasa serta kebaikan mereka, dan balaslah dengan rahmat-Mu, karena kami takkan pernah sanggup membalas jasa mereka. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kali ini kita akan membahas lembar pengetahuan 15, 16, dan 17 yang sudah Pak Pras berikan video materi di minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu ya. Kalian buka halaman 24, lembar pengetahuan 15. Oke, kita siap. Nomor 1 pilihan ganda. Nomor 1 jawabnya C, Lukas. Nomor 2 jawabannya B, Imam dan Levi. 3 jawabannya C, 2 ya. C, 2 dinar. 4 jawabannya B, menolong, udah jelas. 5 jawabannya A ya, miskin dan terlantar. 6 jawabannya B, cinta kasih. 7A, perbedaan. 8B, manusia. 9C, saudara. 10C, orang lain ya. Lanjut ke Romawi 2, menjodohkan jawaban. Nomor 1, apa sih yang didambakan oleh semua orang? Jawabannya B, perdamaian. Lalu nomor 2, siapakah sesama kita? Ya, pastinya D ya, semua orang. Lalu ketiga, sahabat Yesus ya. Ini adalah orang-orang yang tersingkir, E ya, orang-orang yang tersingkir. 4, orang yang murah hati. Kalau dalam kitab suci yaitu C, orang Samaria. 5A, manusia tidak bisa hidup sendiri atau disebut juga sebagai makhluk sosial, A ya. Lanjut ke Romawi 3, isian. Nomor 1, kakekku seorang pejuang kemerdekaan yang sudah gugur. Aku selalu mendoakannya di titik-titik di makam ya. 2, mencintai sesama tidak harus memberikan bingkisan yang mahal, namun kita dapat berbagi dengan hati yang tulus atau ikhlas ya, boleh. Tulus hati, ikhlas ya. Dengan hati yang bersih, enggak apa-apa, hati yang suci, ya bagus. Nomor 3, orang Samaria yang murah hati sungguh suatu perumpamaan yang dibuat oleh siapa? Yesus ya. Nomor 4, Tuhan Yesus menganjurkan kita untuk mencintai orang yang membenci kita. Dan nomor 5, jawabannya adalah Tuhan, Allah atau Kristus. Nah, Romawi 4. Uraian. Nomor 1, sebutkan apa saja yang dilakukan orang Samaria untuk menolong sesama. Jawabannya ini, memberi minum, membalut luka, dan membawa ke penginapan.
diberi minum, lukanya dibalut, artinya dibersihkan ya, dan membawa ke penginapan supaya dirawat, tidak terlantar di pinggir jalan. Nomor 2, jawabannya 5 macam tindakanmu yang termasuk berbagi kepada sesama. Ini bebas ya. Ini Pak Pras cuma memberikan beberapa contoh saja. Menolong, menyayangi, berbagi makanan, memperhatikan, dan mengasihi. Lanjut nomor 3, sebutkan 5 kebaikanmu yang kamu lakukan untuk membalas kasih sayang orang tuamu. Ini kalian bisa bebas menjawab apa saja, tapi Pak Pras berikan koridor-koridor jawaban, contoh-contoh seperti berikut ini. Menyayangi, membantu, mendoakan, memperhatikan, dan mengasihi juga. Lalu nomor 4, jawabannya adalah membagikan sembako dan donor darah. Ya, peristiwa Natal adalah perayaan kelahiran Kristus ya. Sebutkan aksi Natal yang dilakukan oleh gereja di mana kamu tinggal. Biasanya membagikan sembako dan mengadakan donor darah ya. 5, aksi puasa yang dilakukan oleh gereja di mana kamu tinggalin. Di mana itu? Di Jombang sini ya, membagi sembako. Membagikan bahan makanan, bakti sosial membagikan bahan makanan, atau mengunjungi orang sakit juga boleh ya. Itu. Move on ke lembar pengetahuan 16 halaman 29. Silakan kalian buka. Kalau misalkan pembahasan Pak Pras terlalu cepat, bisa kalian pause nanti ya. Kalian pause atau kalian backward dulu. Romawi 1, nomor 1, jawabannya C, manusia. Sudah jelas ya ini ya. 2, B, hidup. 3, C, penyakit ya, dan 4, A, Tuhan Yesus. 5, B, hakim. 6, C, gereja. 7, B, doa. 8, C, maharahim ya. Sebenarnya maha penyayang itu juga bisa sih, tapi lebih tepatnya karena mengampuni ya, mengampuni ya. C atau B gitu aja lah ya. 9, pembunuhan dengan kata-kata. Jawabannya B, memfitnah orang. 10, jawabannya A, Tuhan. Lanjut ke Romawi 2, menjodohkan jawaban. 1, jika bersalah meminta maaf, C ya. 2, jangan membunuh, itu perintah yang keberapa? D, perintah kelima. Sebelum belajar kita harus tadi berdoa ya. E, berdoa di gereja itu setiap hari Minggu. A, kemudian tempat persembahan adalah B, mezbah ya. Mezbah, sebuah meja untuk menaruh beberapa persembahan, mezbah atau altar begitu ya. Lanjut ke Romawi 3, isian. Nomor 1, menangkap ikan menggunakan pukat harimau di Indonesia dilarang karena B, merugikan atau merusak lautan. Ya, isian ya, lupa. Merugikan atau merusak lautan. Tahu pukat harimau? Itu yang jaringnya besar-besar itu ya. Yang jaringnya semacam jaring tapi dia bisa ini sampai di dasar laut itu loh. Pemberat jaringnya itu. Jadi di pinggir jahitan jaringnya itu ada pemberatnya, dan pemberatnya itu bisa sampai ke dasar lautan. Dan biasanya kalau jaringnya udah ditebar kayak gitu, kemudian kapalnya itu jalan sambil narik jaring-jaring itu tadi. Lah otomatis kan itu sama aja kayak sama aja kayak dikeruk ya kan. Coba kalian lihat di YouTube pukat harimau itu ya.
2 sama dengan nomor 9 Romawi 1 ya. Pembunuhan menggunakan kata-kata, fitnah. 3 ditulis dalam Injil Matius. 4 menebang hutan adalah salah satu bentuk ketidakadilan terhadap tumbuhan atau lingkungan. 5 penghormatan kita kepada hewan merawatnya. Lanjut ke Romawi 4. Uraian. Nomor 1, mengapa membunuh sesama manusia adalah dilarang? Jawabannya ini, karena bertentangan dengan hukum Tuhan dan sesama manusia. Nomor 2, bagaimana cara kita menghargai hidup? Ya, kamu sebutkan 3 saja. Ini Pak Pras bantu dengan jawaban makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan berolahraga. Nomor 3, apalagi yang kamu buat supaya hidupmu bermutu? Ya, berdoa dan beribadat pada Tuhan itu membuat hidup kita jadi bermutu. Ya. Terus selain berdoa dan beribadat, apalagi sih yang membuat hidupmu bermutu? Ya. Jawabannya ini melatih kepedulian dan kepekaan terhadap orang lain di rumah maupun di luar rumah. Ya. Melatih kepedulian atau kepekaan. Peka terhadap orang lain. Kalau misalkan ada yang jatuh, yang ditolong. Kalau misalkan papa mamamu kerja kecapean, ya dibantu. 4 pandangan kitab suci perjanjian lama mengenai menghormati hidup, yaitu manusia dilarang saling membunuh. Ya. Nomor 5, pandangan kitab suci perjanjian baru mengenai menghormati hidup, yaitu tidak boleh memiliki rasa dendam dan pemarah, tidak boleh saling membenci dan bermusuhan, begitu ya. Jadi yang nomor 4 ini menurut perjanjian lama ya. Kalau yang nomor 5 diperbaharui oleh Yesus, yaitu tidak boleh memiliki rasa dendam. Jadi kalau misalkan kita benci sama orang lain, itu aja udah termasuk niat untuk membunuh ya. Lanjut, move on ke lembar pengetahuan 17. Halaman 35 sampai 36. Oke, Romawi 1 pilihan ganda. Jawabannya C ya, 7 dan 10. Mencuri itu ya. Melanggar perintah Allah yang ke-7 dan 10. 2, jawabannya A, mengambil barang orang lain tanpa izin. 3, membungakan uang yang dilakukan oleh rentenir, termasuk makan uang riba. Riba ya. Riba itu apa, Pak? Kalian cari di Google ya. 4, terlambat ke sekolah karena malas, termasuk perbuatan titik-titik waktu. Jawabannya C, korupsi. 5, jawabannya A, melapor pada guru. 6, jawabannya D, kekacauan ya. Pasti kacau ya. Kalau seenaknya aja mengambil dan merampas hak milik orang lain. 7, A, jawabannya tidak adil. 8, A, bekerja keras. Ini adalah pesan dari Rasul Paulus ya. 9, C, makan. 10, D, menyontek. Salah satu bentuk korupsi nilai adalah menyontek ya. Jadi kalau kalian menyontek, itu berarti kalian sudah berlatih tidak jujur. Romawi 2 nomor 1 jawabannya E, membaca buku di sekolah biasanya dilakukan di perpustakaan. 2, sikap terhadap teman, kita harus bersikap jujur, D. Lalu yang ketiga, kepada Bapak Ibu guru, kita harus menghormati, B. Lalu yang keempat, C ya. Berdoa kepada Tuhan itu sikapnya harus kusyuk ya. Kusyuk, khidmat, bersungguh-sungguh. 5, jangan mencuri, termasuk perintah yang ke-7A. Oke.
Selanjutnya di Romawi 3 isian. Aduh. Gila. Aduh. Nomor 1, mencuri adalah melanggar perintah Allah yang ketujuh barusan ya. Barusan di Romawi 2 tadi nomor 5. 2, isi perintah Allah yang ke-10 apa? Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. 3, dengan mencuri milik orang lain kita membuat orang lain menderita. 4, merampas sama artinya dengan mencuri. 5, seorang pegawai negeri yang korupsi akan merugikan negara. Romawi 4 nomor 1 jawabannya macam-macam cara mencuri. Ya, yang pertama mengambil tanpa izin, korupsi, mengambil dengan memaksa itu ya. Merampas ya. Ya pasti merampas itu pasti mengambil dengan memaksa. Kalau udah dibilang jangan ya enggak usah diambil. Kalau orang lain udah bilang jangan, enggak boleh, tapi kamunya tetap maksa, ya itu namanya merampas ya. 2, bunyi perintah Allah yang ke-7 dan 10. Perintah Allah ke-7 jawabannya jangan mencuri. Perintah Allah ke-10 jawabannya jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Lanjut ke nomor 3, perbuatan yang termasuk mencuri ya, hampir sama dengan nomor 1 tadi ya, mengambil tanpa izin, korupsi, mengambil dengan memaksa, merampas, jambret, ya, merampok, itu ya, mencuri. Korupsi waktu, korupsi nilai, menyontek, mencuri jawaban, ya kan? 4, jawabannya contoh mencuri yang dilakukan oleh seorang pelajar, mencuri barang milik teman, stepbook, pulpen, buku, tas, tempat makan, uang, ya kan? Lalu korupsi waktu, ya. Suka datang nelat, ya kan? Bukan telat, tapi sengaja telat, nelat namanya. Terus korupsi nilai, nyontek, ya kan? 5, bagaimana sikapmu jika ada temanmu yang mencuri? Jelaskan. Sikapmu melapor pada Bapak Ibu Guru dan menasihatinya. Dilaporin aja ke Bapak Ibu Guru ya. Itu kalau misalkan pembahasan Pak Pras terlalu cepat bisa kalian ulang lagi tadi ya. Terus kalian pause, kalian salin jawabannya. Karena memang ini masa pandemi dan satu-satunya cara ya seperti ini. Kalau enggak ya pakai PDF gitu. Baik, ada apa ini? Oh, sedikit pengumuman. Yang pertama, hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 minggu depan ya, diadakan penilaian harian KD 3.6. 2, bahan belajar cukup dari LKS Jamrut lembar pengetahuan 17 yang baru saja dibahas hari ini. Jadi minggu depan kita ulangan PH KD 3.6 ya. Bahan belajarnya lembar pengetahuan 17 ya. Diingat-ingat lembar pengetahuan 17. Itu kalau misalkan ada yang masih bingung bisa tanya ke Pak Pras ya, jangan malu-malu. Kalau udah paham ya syukurlah, berarti kalian pinter ya. Amin. Oke, sekarang kita akhiri materi hari ini dengan doa penutup. Yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah pencipta kehidupan, terima kasih serta syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan kehidupan kepada kami dan semua makhluk hidup di muka bumi ini.
Ajarilah kami agar kami mampu menghormati dan menjaga hidup kami serta hidup semua makhluk lainnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Demikian materi yang bisa Pak Pras sampaikan mengenai pembahasan LKS Zamrud yang minggu lalu materinya sudah ada di video. Ya, 2 minggu yang lalu sudah ada di video di YouTube ya. Itu semoga bermanfaat bagi kalian semua, bisa jadi bahan belajar. Kemudian Pak Pras tetap berpesan kepada kalian untuk jaga kesehatan ya, istirahat yang cukup, berolahraga, makan makanan bergizi ya supaya nggak mudah sakit. Lalu apabila ada perkataan Pak Pras yang kurang berkenan atau ada kata-kata Pak Pras yang keliru, Pak Pras mohon maaf ya. Gitu. Sekali lagi Pak Pras ucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian, tetap semangat belajar ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dadah.